Oke, what's up guys? Ya, gue mau bahas big match antara Manchester United lawan Liverpool, di mana MU kalah 3-0 di kandangnya sendiri melawan Liverpool. Di mana kita bahas formasinya dulu. MU 4-2-3-1 mencoba memasang De Ligt sebagai starter, Lisandro Martinez diduetkan, wingbacknya ada Diego Dalot dan Mazraoui, terus di depannya DM-nya itu Casemiro dan Maino. Di depan mereka ada Bruno Fernandes, terus sayapnya ada Garnacho dan Rashford, di depan ada Joshua Zirkzee. Ya amat dicadangin ya. Garnacho sebagai starter, Zirkzee juga sebagai starter, De Ligt dipakai starter juga. Kalau sementara Liverpool dengan kiper Alisson, wingback TAA dan juga Robertson. Di tengah itu duet Konate dan Van Dijk, terus Gravenberch dan McAllister masih berduet, di depannya ada Dominic Szoboszlai, terus untuk sayapnya Salah Diaz, dan di depan ada Jota. Sebenarnya di babak pertama ya praktis di awal-awal babak pertama lah dua-dua masih belum terlalu efektif, sampai sebenarnya Liverpool yang lebih efektif. Akhirnya Liverpool setelah 30 menit berlalu mereka mulai lebih ngepres MU. Sebenarnya mereka nggak terlalu press banget, tapi ketika ada beberapa pemain yang dapat bola mereka ngepres, dan itu terbukti efektif, di mana Casemiro blunder yang harusnya Casemiro bisa passing Maino dipotong saja oleh pemain Liverpool dan terjadi gol. Itu assist dari Salah ke Luis Diaz heading dan gol 1-0. Nah, selang beberapa menit kemudian di menit 42 kembali lagi Casemiro melakukan blunder. Dia direbut bolanya dan Salah kembali memberikan assist ke Luis Diaz dan 2-0 untuk keunggulan Liverpool. Sebenarnya di babak pertama Liverpool jauh lebih efektif daripada MU. MU benar-benar counternya buntu, build up-nya jelek. Casemiro dan Maino itu untuk bagi bola pun susah karena Bruno terlalu ke depan, Rashford dan Garnacho juga. Sementara Zirkzee cukup bekerja keras, dia turun ke bawah, tapi ya so far ketika Zirkzee turun ke bawah, di depannya nggak ada yang ngisi, even itu Rashford atau Garnacho. Jadi buntu lah, mereka di final third pun juga buntu. Jadi ya gimana ya, gue rasa Liverpool memanfaatkan itu dengan mereka ngepres MU. Terbukti memang Casemiro bermain jelek, 2 kali blunder. Yang pertama mungkin gak terlalu salah Casemiro lah, mungkin salah passing, tapi karena memang jarak terlalu jauh dan Maino juga lari. Kalau di gol kedua mungkin memang salah Casemiro, tapi so far ya apa ya istilahnya, mereka kebobolan 2 gol tapi mereka nggak bisa cetak gol juga gitu. Itu juga yang jadi masalah. Sebenarnya De Ligt dan Lisandro Martinez cukup oke sih sebenarnya, tapi ya karena memang tengahnya ini yang mati sih kalau gue lihat. MU tengahnya mati banget, Casemiro dan Maino susah untuk ngebagi bola. Bruno terlalu maju, Zirkzee juga gak terlalu efektif juga, Rashford pun malas turun, Garnacho coba ngelewatin tapi ya hilang bola juga. Mazraoui lumayan oke. Yang gue notice sih Liverpool hampir semua timnya bermain bagus ya. Nah, lanjut ke babak kedua di menit 56, Salah cetak gol, assist dari Szoboszlai itu benar-benar ke pojok dan sangat sulit untuk diantisipasi Onana ya. Ya so far sih kalau gue lihat Salah dan Luis Diaz bermain cukup baik, dan juga Gravenberch juga ya. Gravenberch sebagai DM, yang dulu biasa Endo yang bermain, Gravenberch sekarang berada di posisinya itu, dan dia deliver banget. Dia bisa masuk ke dalam, dia bisa cover area yang cukup luas. Nyaman lah dengan hadirnya Gravenberch sebagai DM. Ya, MU merespon di babak kedua itu dengan menggantikan Casemiro ya, masukkan Collier, tapi ya gak jalan juga bola. MU gak bisa create peluang, paling 2 peluang dari Zirkzee heading ya di babak pertama, di babak kedua, tapi Zirkzee juga gak terlalu bagus-bagus banget headingnya ke kiper. Dan Alisson pun juga bermain cukup bagus sih, dia beberapa save. Ya ini sih gue notice adalah koordinasi antar pemain ini gak jalan di MU gitu. Ketika di press Liverpool mereka panik, dan di final third pun mereka coba counter tapi nggak dapet juga gitu. Berbeda dengan Liverpool ketika bermain counter mereka sudah efektif banget posisinya, positioningnya, screening pemain-pemainnya itu benar-benar udah mantep banget. Sementara MU masih kayak kebingungan antara Rashford dan Zirkzee,
Bruno masih bingung, passingnya sering kepotong juga. Garnacho sebagai starter jelek ya, dengan masukkan Ahmad mungkin sedikit ada peluang tapi yang nggak terlalu berbahaya juga gitu. Ya so far sih MU benar-benar diobok-obok sama Liverpool lah, dan gue terbukti ini slot unggul taktikal dari Ten Hag, walaupun materi pemainnya masih gue rasa kurang lebih ya, tapi karena memang Slot membiarkan MU dulu menguasai bola di awal babak pertama, tapi mereka coba incar counter dan coba ngepres dan akhirnya terbukti gol, sementara MU masih kebingungan untuk build up serangan juga. Ya terlepas dari Casemiro, koordinasi serangan MU pun juga jelek banget gitu. Zirkzee dipasang sebagai starter juga jelek juga, dia sering turun ke bawah tapi di kotak penalti agak kurang efektif. Mungkin Liverpool yang kurang bermain bagus Jota ya paling ya. TAA lumayan, Robertson lumayan, Van Dijk, Konate solid banget, Gravenberch lumayan bagus malahan. Szoboszlai dan McAllister, Szoboszlai juga kasih 1 assist, McAllister ya lumayan lah. Tapi Diaz dan Salah punya peran penting. Di sini yang jadi notice adalah ketika dulu ada duet Salah, Mane, Firmino, itu benar-benar gol terdistribusi tidak hanya di Salah tapi juga ada di Mane. Nah, ini yang bagus step up-nya dari Luis Diaz karena dia harus bisa selevel lah dengan Salah minimal dari segi kontribusi. Kalau dulu kan 2 musim sebelumnya dia lebih sering dribble, kasih assist, dan musim ini mencoba lebih step up yang dimana Liverpool tidak terlalu tumpuannya hanya di Salah doang. Memang Salah tetap punya peran penting tapi tidak apa ya istilahnya, golnya atau mungkin kontribusinya masih sama sih, tapi memang lebih unit lah sekarang mainnya di bawah Arne Slot. Sementara MU ya biasa aja sih, masih nggak ada titik harapan. Dengan hasil ini Liverpool masih belum kalah di 3 pertandingan, berada di rank 2 di bawah City, beda selisih gol ya. Ini menarik sih, Arne Slot dengan materi pemain yang masih sama dari musim lalu mencoba untuk bersaing dengan City, dan Arsenal di peringkat keempat, Brighton peringkat ketiga, sementara MU berada di peringkat 14. Ini apa ya yang gue kritis dari Ten Hag dengan para pemain-pemain yang dia pengen, pemain-pemain yang pernah bermain dengan dia, sementara sistem bermainnya masih kurang jelas gitu. Apakah incar counter atau mungkin based on position ball, ini masih belum jelas. Dan ya we'll see lah apakah Ten Hag masih bisa berprogres dengan MU, tapi gue rasa sih agak sulit sih. Lanjut ke La Liga, Madrid akhirnya menang 2-0 lawan Betis di babak pertama. Kita mulai dari starting dulu nih. Bellingham kita tahu cedera, jadi kipernya Courtois, Mendy, Carvajal, di tengah itu Militao dan Rudiger, di depannya Tchouaméni, Valverde dan Ceballos yang menggantikan Bellingham, di depan Vini, Mbappe, Rodrigo. 4-3-3. Ceballos mungkin masih belum nyetel ya. Ini Ancelotti masih cari siapa pemain yang bisa menggantikan Bellingham. Kemarin sempat Arda Güler, sempat Modric dicoba, Brahim Diaz pun juga, tapi masih belum se-delivernya Bellingham. Akhirnya Madrid di babak pertama masih 0-0, masih buntu. Sampai di menit 67 itu kombinasi dari Rodrigo, Valverde memberikan passing ke Mbappe, akhirnya cetak 1 gol di menit ke-67. Gol pertama Mbappe di La Liga. Dan juga Vini dijatuhkan di kotak penalti di menit ke-75, dia kasih penaltinya ke Mbappe, 2-0. Mbappe cetak 2 gol gitu. So far sih ya, kalau gue lihat memang udah mulai ada chemistry-nya di depan ini. Sebagai Valverde yang coba masuk, dan juga Valverde di 3-4 match ini bermain cukup bagus sih. Memang dia tidak fungsionalnya seperti Kroos, tapi dia punya mengcover area pertahanan dan juga penyerangan cukup, etos kerjanya cukup bagus sih pemain ini sih. Tchouaméni lumayan, Ceballos masih jelek lah kalau gue lihat. Vini lumayan masih seperti Vini, dan Mbappe dengan 2 gol ini memberikan kepercayaan dirinya bahwa kemarin kan sempat dikritik bahwa dia tidak ada cetak gol, sementara Endrick sudah, tapi sekarang dia bisa membuktikan dengan cetak 2 gol. Ya so far sih semoga golnya akan terus bertambah. Kita lihat, tapi sejauh ini masih belum solid sih
tiga di depan ini. Tapi ini adalah PR Ancelotti di mana mereka harus menyatukan chemistry tiga pemain ini, Mbappe, Vini dan juga Rodrigo. Vini mulai lebih nyaman lah dengan Mbappe, pun sekarang udah mulai sering cari posisi untuk bisa shoot atau lepas dari jebakan offside. Ya, 2 gol yang tren bagus untuk Madrid. Sekarang Madrid berada di posisi di peringkat kedua klasemen ya dengan 8 poin, di bawahnya ada ATM. Beda selisih gol, Barcelona masih 12 poin dengan 4 kali kemenangan. Apakah Madrid masih bisa mengejar Barcelona? Tentu bisa, tapi kita lihat seberapa solidnya lini depan mereka ini nih. Tapi Ferran Valverde masih bagus banget. Dan juga notice adalah Brahim Diaz dan juga Endrick ketika dapat kesempatan bermain mereka deliver. Tapi ketika Brahim dipasang sebagai starter itu malah jelek. Jadi memang dia bagus sebagai super sub, dan Endrick dapat satu peluang ya di menit-menit akhir, itu asis dari Brahim Diaz, sayangnya nggak jadi gol. Ya, dua pemain ini memang bagus berduet, tapi harusnya istilahnya sebagai pemain cadangan lah. Kalau sebagai pemain utama masih belum sih. Memang gak mungkin lah Endrick bisa menggeser seorang nama besar seperti Kylian Mbappe dan superstarnya Mbappe. Bagus untuk Mbappe sebagai MVP di pertandingan kali ini, dan kita lihat apakah Madrid akan bisa konsisten dengan La Liga dan juga Liga Champions yang semakin banyak ya formatnya. We'll see. Oke lah, segitu dulu video kali ini. See you di video selanjutnya.